Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Tilhak dengan NIM A11 2020 12521. Ini adalah sebuah video eksternal di mana saya akan menjelaskan tentang logika dan source code dari aplikasi yang saya buat, yaitu Poliklinik sebagai tugas capstone. Oke, pertama-tama kita ke halaman indeks. Nah, halaman indeks ini tuh kita lihat di source code-nya, yaitu halaman indeks. Nah, pada halaman indeks ini tuh kita menggunakan session jika belum ada belum login, maka akan tampilan dashboardnya itu seperti ini untuk tampilan navbarnya. Jadi ada login admin. Sebentar, sepertinya ketutupan oleh kamera. Saya pindah sebelah sini bawah. Nah, di sini tuh ada login admin, login dokter, dan login pasien. Nah, untuk login admin sendiri tuh ini pada bagian sini login. Admin menggunakan login, jadi kita SQL from user. User ini tuh admin. Jadi di mana username-nya dan passwordnya itu sama dengan yang ada di bagian database. Kemudian kita sessionkan nama dan username dan ID-nya. Seperti itu. Kemudian kita pindah ke index 2 dashboard. Itu redirect to admin dashboard. Gitu. Jadi index 2 ini seperti ini. Jadi index 2 tuh isinya data dari ini, kita liatin aja. Index 2 tuh ini untuk admin, jadi halaman dashboardnya admin. Seperti ini, kita login dulu admin 123. Nah, ini tuh bagian dari index 2. Jadi index 2 tuh isinya ini dan ini. Isinya tuh sidebar dan itunya apa namanya, navbarnya, seperti itu. Jadi ini data pasien, bisa kita hapus, tulis misal, sorry. Oh, karena ini terhubung jadi transaksi di pasien transaksi, jadi tidak bisa dihapus data pasiennya. Jadi karena masih terhubung tidak bisa dihapus, seperti itu. Jadi jika sudah tidak terhubung itu mungkin bisa. Ini seperti ini. Data dokter si Pak Aprilia ini karena sepertinya tidak terhubung dengan database yang lain karena kita udah buat tadi sebelumnya. Terus kita hapus. Oke, data berhasil dihapus seperti itu. Jadi yang pasien pun sama. Jadi logika hapusnya seperti ini. Kita masuk ke dokter tadi ya yang berhasil terhapus. Nih di dokter untuk ini menghubungkan ke dalam formnya menggunakan ini. Terus terhubung ke sini. Nah, fungsi ini tuh apa sih? Value ini tuh untuk edit ya. Jadi edit itu kita mendapatkan ID-nya dari mendapatkan ID ini berdasarkan ini. Sekali dokter get ID yang kita pencet ketika kita menekan tombol ubah di bagian data dokter. Di data dokter kita ada ini PHP index 2 page.echo data ini. Nah, jadi kita dapetin ID dari sini. Kemudian kita masukin ke dalam dokter. Nah, ini untuk logika editnya. Jadi kita dapetin dari link get ID-nya, terus kita masukin ke sini berdasarkan ID. Jadi kita akan menampilkan nama, alamat, nomor handphone, dan ID poli berdasarkan ID-nya. Seperti itu. Itu untuk editnya. Nah, untuk tambah dokter, ini input dokter. Nah, nama ini kita gunakan di sini. Where, jadi kita if simpan, jika kita ngeklik simpan dan kita mendapatkan ID polinya, terus kita ubah ini yang untuk update-nya dan kita tambahnya ini berdasarkan dokter, nama, alamat, nomor HP, dan ID poli dari dokternya, seperti itu. Kemudian yang menurut saya penting itu di bagian dokter karena input ini semua rata-rata mirip. Itu di bagian login pasien yang untuk menampilkan ini kita namanya kalau nggak salah Jack dengan password 123. Oke. Nah, ini untuk ID poli. Nah, kemudian bisa menampilkan ini jika kita milih pemeriksaan bisa menampilkan ini. Nah, ini tuh di bagian sini. Di bagian input daftar poli input poli mana ya? Pendaftaran poli. Nah, pada bagian sini kita menggunakan ini dengan SQL-nya select ID dari, jadi kita select dulu dari ID hari, jam mulai dan jam selesai dari dokter. Kemudian yang dari dokter ini berdasarkan dari status dari
apa namanya dari tabel data periksa. Kemudian kita samakan where ID dokter, di mana ID dokter itu bagian dari ID berdasarkan form dokter dari tabel dokter, dan juga ID polinya kita dapat dari get ID poli. Ini get ID poli post ID seperti itu. Kemudian dan status sama dengan lebih dari satu, ini untuk menampilkan jika ini untuk apa namanya, jika ininya bukan satu, maka tidak akan menampilkan itu apa namanya yang aktif dan tidak aktif pada bagian dokter. Jadi di bagian dokter itu ada di sininya kan, jadi ada aktif dan tidak aktif. Jika itunya sama dengan satu, akan itu apa namanya akan tidak tampil di sini. Jadi menampilkannya berdasarkan yang tidak sama dengan satu, seperti itu. Itu untuk logikanya. Nah, logika ini yang menurut saya lumayan penting. Dan kemudian kita login ke dokter dengan nama dokter Reno dan passwordnya 123. Nah, pada bagian itu yang menurut saya penting itu menampilkan riwayat pasien. Nah, menampilkan riwayat pasien ini tuh berdasarkan dari ID dokternya. Jadi berdasarkan dari jadwal periksanya dari dokter, seperti itu. Jadi ini tuh berdasarkan dokternya. Jadi jika dokter ini tuh bisa diperiksa pasien itu ada siapa saja sih gitu dengan nomor antrian 1, 2. Ini kan karena kita berada di dokter Reno, jadi hanya ada 2 antrian seperti itu. Jadi jika nanti dokternya sepertinya ada satu dokter lagi, kita coba dokter Lukita dengan password 123. Kita periksa pasien. Nah, ini ada satu yang belum kita periksa. Nah, jadi di sini tidak menampilkan riwayat periksa seperti itu. Jadi berdasarkan dokternya seperti itu. Berdasarkan dokter dan ID dari jadwalnya seperti itu. Kita masuk ke dokter Reno lagi. Kita ke dokter Lukita yang belum dia Lukita dan 123. Nah, pada periksa pasien ini tuh kita akan memeriksa. Nah, ini bagian obat, kita akan tampilkan bagian obat. Ini obat. Nah, if iset ID, kita akan mengambil berdasarkan obat berdasarkan ID-nya seperti itu. Jadi ini untuk menghubungkan dari apa namanya form ke database seperti itu. Nah, kemudian untuk menampilkan ininya, untuk menampilkan apa namanya obat-obatnya, kita masuk ke sini. Nah, ini input data obat. Bukan ini. Pendaftaran periksa. Nah, periksa. Nah, ini query untuk mendapatkan obatnya. Jadi MySQL select bintang from obat, dan obat ini MySQL query obat while. Jadi jika apa namanya obat yang dipilih itu, jika ada banyak kan dari query ini ada 3 obat. Nah, jadi kita while karena sebanyak obatnya tersebut. Jadi jika masih ada obat akan ditampilkan terus. Kemudian yang ditampilkan itu berdasarkan value-nya row harga dan row ID. Dan yang ditampilkan itu nama obatnya. Seperti itu yang ditampilkan. Ini yang value-nya tuh kita dapat value harga dan value ID-nya seperti itu. Kemudian ini untuk apa namanya simpan ini, status update ini. Jadi fungsinya untuk membuat kita merubah belum menjadi sudah, seperti itu. Jadi jika sudah melakukan periksa, maka status A-nya akan berubah menjadi 1. Jika statusnya 1, maka ini akan berubah menjadi sudah, seperti itu. Sudah diperiksa dan akan tampil ke sini. Oke, kita coba. Harus diminum 2 kali sehari. Obatnya ini. Dan harganya 194.000 karena harganya ini berarti 44.000. Dan harga ininya 150.000 biaya dokternya. Terus kita simpan. Nah, tuh kemudian di riwayat pasiennya akan muncul seperti itu. Tapi untuk aksinya ini seperti tadi di jelasan video sebelumnya, ini belum saya buat seperti itu. Nah, itu singkat logika yang memang sepertinya diperlukan. Nah, ini untuk jadwal dan periksa jadwal ini kita bisa aktif, kita bisa ubah jika ingin kita nonaktifkan. Kita berhasil disimpan. Nah, ini menjadi tidak aktif dan ini tidak akan tampil di bagian register. Nah, ini tuh logikanya di sini. Kita bagian dokter apa namanya input jadwal periksa, kalau nggak salah di sini status. Nah, iya di sini status ya. Status ini untuk edit, ini untuk tambahnya seperti ini, sama seperti di apa namanya bagian
admin yang bagian pasien, dokter itu sama, cuman dirubah bagian ininya data tabel, terus ininya row-row-nya berbeda seperti itu. Kemudian kita menggunakan ini option value 1 dan 0, 1 untuk aktif dan 0 untuk tidak aktif seperti itu. Jadi ini tuh menggunakan enum pada bagian database-nya. Seperti itu. Ini untuk mengkoneksikan form dengan database-nya. Ini user ID untuk session-nya. Ya, seperti itu penjelasan logika dari kodenya. Jadi rata-rata menggunakan query SQL-nya untuk menampilkan data, untuk menampilkan dan merubah obat-obatnya, form-formnya seperti itu. Kita ubah lagi menjadi aktif karena supaya diperlukan. Ini sudah menjadi aktif. Oke. Sekian penjelasan sedikit tentang source code-nya karena takut terlalu panjang untuk didengarkan. Saya kira itu yang cukup penting untuk ditampilkan pada logikanya pada aplikasi admin poliklinik ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.